Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di media pembelajaran online untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran lagi sebagai materi lanjutan untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang pengalamatan IP address. Tapi sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca umul kitab bersama. Semoga dengan bacaan umul kitab yang kita baca bersama bisa menjadikan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang berkah, yang manfaat untuk kita semua. Ala diniyah fi kulli niyatin sholihah. Lahum al-fatihah. Sebelum kita membahas inti atau tentang bagaimana caranya kita men-setting atau konfigurasi IP address, kita harus paham dan tentu harus tahu tentang pengertian IP address. Jadi pengertian IP address itu apa? IP address atau alamat IP adalah alamat yang menjadi tanda atau tanda pengenal untuk setiap host yang terhubung ke jaringan dengan TCP IP atau internet. Nah, berdasarkan aturan dari internet protokol. Dan pengertian berikutnya, setiap host yang akan terhubung ke jaringan yang berbasis TCP/IP harus memiliki IP address. Nah, IP address bersifat unik. Artinya dalam satu jaringan tidak ada dua host atau lebih yang menggunakan alamat IP yang sama. Jadi intinya adalah pada pengertian IP address ini, jadi setiap komputer itu harus memiliki IP address jika ingin disatukan dalam sebuah jaringan, agar nanti antara komputer satu dengan komputer yang lainnya itu bisa berhubungan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan yang berikutnya di sini adalah format IP address V4. Nah, IP address terdiri dari bilangan biner 32 bit yang dibagi dalam 4 oktet. Nah, dituliskan dalam format 4 kelompok bilangan desimal. Jadi IP address nanti akan terbagi menjadi 4 bagian atau istilahnya 4 oktet. Nah, itu nanti ada pengelompoknya sendiri-sendiri. Nah, yang kedua ada sebagian oktet kelompok 8 bit. Nah, pertama dari IP address menunjukkan alamat jaringan dan oktet yang lainnya menunjukkan alamat host. Jadi nanti setiap bagian itu ada artinya sendiri-sendiri. Nanti selanjutnya setelah slide ini akan kita pelajari bersama. Nah, yang berikutnya di sini ada kategori IP address. Nah, IP address itu juga ada kategorinya atau ada macamnya juga. Yang pertama adalah IP statik. Nah, ini merupakan IP address yang secara permanen dimiliki oleh sebuah mesin. Nah, yang kedua adalah IP dynamic. Nah, IP address pada sebuah mesin yang selalu berubah sesuai dengan pemakaian IP address dalam jaringan pada saat itu yang diatur oleh DHCP server. Jadi ada dua kategori IP address, yaitu yang statik dan yang dinamik. Itu nanti akan kita praktekkan bersama bedanya apa gitu. Nah, di sini ada kategori IP address. Nah, IP privat atau IP address dengan alamat jaringan yang khusus digunakan untuk pengalamatan dalam jaringan lokal. Nah, ini adalah yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ada 4 bagian atau istilahnya 4 oktet. Yang contoh yang pertama ini ada 10.0.0.0. Ini adalah 4 oktet, jadi dibatasi dengan titik. Nah, contoh yang kedua adalah 172.16.0.0. Ini juga sama 4 oktet. Kemudian yang di bawahnya lagi ada pengalamatan IP address 192.168.0.0. Nah, ini adalah beberapa contoh IP address yang akan kita pelajari nanti. Nah, berikutnya ada IP public, IP address yang digunakan di internet pada umumnya. Nah, ini adalah contoh gambaran seandainya ini dipecah merupakan
IP address dalam sebuah komputer. Nah, ini ada 4 oktet. Jadi IP addressnya yang tipe V4 ini contohnya 192.168.0.40. Itu nanti akan diterjemahkan. Jadi akan diterjemahkan dalam angka biner. Jadi ketika angka itu 192 akan diterjemahkan menjadi 1100000. Jadi setiap IP address atau angka itu nanti dibacanya berupa angka 0101 seperti itu. Itu nanti akan kita pelajari bersama penjelasannya seperti apa. Inilah contoh yang 32 bit. Di sini ada contoh rangkaian sebuah jaringan komputer. Ada 4 unit komputer. Jadi ini nanti akan kita coba kasih gambaran. Kita berikan IP address. Jadi ini sebuah rangkaian komputer yang belum memiliki IP address. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya ini berbeda dengan gambar yang sebelumnya. Ini kita ibaratkan atau kita contohkan sebuah komputer itu sudah diberikan yang namanya IP address. Jadi pada komputer pertama dengan IP address 192.168.0.2. Nah, sedangkan komputer yang kedua ini IP addressnya 192.168.0.3. Nah, pada komputer berikutnya ini yang diubah adalah bagian belakang atau oktet yang terakhir. Jadi dalam sebuah jaringan itu menggunakan kelas-kelas yang berbeda, tapi yang membedakan itu adalah bagian IP atau pengalamatan nomor pada bagian belakang sendiri untuk mengurutkan antara komputer satu dengan komputer yang lain. Jika IP address yang di depannya ini yang di bagian oktet 1 atau 2 ini kita rubah, maka komputer yang satu dengan komputer yang lainnya itu tidak bisa terkoneksi. Jadi yang kita ubah adalah bagian belakang pada pengalamatan IP address. Nah, di sini sudah tergambar gambaran sebuah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer, kemudian ada router. Nah, di sini ada pengalamatan IP address yang berbeda. Jadi ketika komputer yang bagian atas ini menggunakan IP address 192.168.0.2, pada kelas yang di bawahnya menggunakan IP address 192.168.1.2. Jika ini komputer akan terhubung, tentunya ini tidak bisa terhubung karena sudah berbeda kelas. Jadi hitungannya IP address itu terhitung dari angka 1 sampai 255. Jadi angka itu dipakai secara berurutan sampai batas 255. Dan mungkin itu saja untuk penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf untuk penyampaiannya dibuat secara singkat karena ketika durasinya lama mungkin kalian semua keberatan atau untuk mempelajarinya. Jadi saya buatkan seringkas mungkin. Jadi usahakan kalian semua juga mengeksplor atau mempelajari literatur atau tentang literasi tentang pelajaran komputer dan jaringan dasar. Karena ketika kita tidak mencoba untuk mencari tahu tentang ilmu itu, mungkin akan sulit kita untuk mengembangkan ilmu itu. Jadi insya Allah nanti di pertemuan berikutnya, syukur-syukur kalau ada waktu untuk tatap muka, kita akan coba belajar bersama praktek. Jadi akan mudah diterima pembelajaran itu. Tapi mengingat kondisinya seperti ini, semoga tetap semangat belajarnya. Semoga kalian kelak menjadi orang yang sukses semuanya.